Buku referensi. Apa itu buku referensi? Buku referensi adalah salah satu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku tersebut biasanya membahas topik yang cukup luas dalam suatu bidang ilmu. Urutan materi dalam dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu atau content oriented. Buku ini diterbitkan secara umum dan dipasarkan yaitu panduan penulisan buku teks atau dikti. Kumpulan monograf untuk satu bidang ilmu dapat menjadi buku referensi. Karakteristik buku referensi. Berikut ini adalah beberapa karakteristik buku referensi. Pertama, mengasumsikan minat baca, dirancang dan ditulis untuk dibaca, guru, dosen, peneliti umum, tidak ada tujuan instruksional, disusun untuk dipasarkan secara luas, belum tentu memberikan latihan, belum tentu memberikan rangkuman, gaya penulisan yang naratif, tidak komunikatif dan padat, tidak ada mekanisme umpan balik, tidak mengakomodasi kesulitan belajar, dan tidak menjelaskan cara mempelajari buku referensi. Sebenarnya ini mengacu kepada perbedaan antara buku referensi dan buku ajar. Jadi kalau buku ajar bisa dibilang hampir kebalikan dari ini. Seperti tadi yang untuk buku ajar seperti tidak ada mekanisme umpan balik. Di buku ajar ada mekanisme umpan balik, ada mekanisme kesulitan belajar, ada cara mempelajari buku referensi. Sementara di buku referensi, nah seperti inilah karakteristik. Jadi hampir kebalikan dengan buku ajar. Alur pembuatan dan penggunaan buku referensi bisa dilihat sendiri dalam gambar di atas. Ada penelitian, artikel, buku majalah referensi, penelitian dan hasil penelitian. Menjadi buku yang dibuat berdasarkan buku ada monograf dan buku referensi, pengalaman menulis. Penggunaan buku digunakan dalam penelitian dan dijadikan referensi dalam penelitian. Kemudian buku digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran dan yang satunya dalam pengalaman menulis ada buku ajar, diktat, modul belajar, dan buku yang dibuat berdasarkan sumber buku. Lalu menulis pembelajaran kita mendapatkan rencana perkuliahan dan menghasilkan buku yang digunakan dalam membantu proses pembelajaran. Lanjut ke etika penulisan buku ajar. Beberapa hal harus diperhatikan dalam penulisan buku adalah menurut dikembangkan dari R. Mark CSP How to Write Kolbu 2007 dalam slide presentasi Syamsul Arifin, susah menulis buku pendidikan tinggi tahun 2015. Yang pertama adalah jujur pada sumber atau rujukan yang digunakan, mengutip yang persis sama, tidak pula lebih daripada 10%, karya intelektual yang dianggap sebagai publik domain setelah 50 tahun. Nah, ini maksudnya adalah nanti ketika suatu karya ini sudah bertahan sampai 60 tahun akan dianggap sebagai public domain. Jadi seperti pedoman umum secara internasional. Keempat, penulis adalah ibarat koki di mana bahan masakan atau bahan tulisan dapat bersumber dari mana-mana. Namun yang sudah dapat adalah milik Anda. Pengarang adalah desainer dan developer, penggagas ide dasar dan yang mengembangkan gagasan kemudian menuliskannya. Sistematika penulisan buku disusun sendiri oleh penulis, meskipun nanti ada formatnya juga. Dan juga terakhir, jangan merubah dalil, istilah atau rumusan yang hanya tidak dikatakan menjiplak. Misalnya kata kemudian diganti lalu, untuk simbol F diganti G untuk menyatakan gaya. Ini untuk pernyataan yang lebih jelasnya. Format penulisan buku referensi sebenarnya dibagi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam buku. Terus nanti bagian dalam dibagi menjadi 3 subbagian lagi, yaitu preliminaris, batang tubuh, dan postliminaris. Yang pertama adalah bagian luar buku. Pertama adalah cover depan, judul utama, nama penulis, nama penerbit jika telah diterbitkan. Kedua adalah punggung buku, judul utama, nama penulis, nama penerbit jika telah diterbitkan. Yang ketiga, cover belakang, nama judul utama, nama dan tentang penulis, sinopsis, nama dan alamat penerbit jika sudah diterbitkan, nomor ISBN untuk nyatakan tempat buku ini dituliskan. Nah, ini bisa ditemui dalam buku-buku pada umumnya. Nah, untuk bagian dalam buku, pertama ada preliminaris. Yang pertama adalah halaman Perancis, halaman terdepan setelah cover. Letaknya selalu di sebelah kanan. Halaman ini berisi judul buku saja. Biasanya hanya satu halaman berupa judul saja. Kemudian ada judul utama,
Memuat judul buku secara lebih atraktif, menyolok, menarik dibandingkan judul Perancis. Selain judul buku, halaman ini juga memuat nama penulis serta nama dan alamat penerbit. Ketiga, halaman hak cipta memuat kutipan undang-undang hak cipta. Keempat, ada halaman persembahan, biasanya ditujukan kepada siapa penulis itu berkatnya. Kelima, halaman ucapan terima kasih atau acknowledgements, biasanya ditujukan kepada siapa penulis itu berkatnya. Hampir mirip dengan halaman persembahan. Keenam, kata sambutan. Sambutan yang diberikan ini diberikan oleh tokoh pejabat atau mereka yang memiliki kapasitas keilmuan. Ini sekaligus sebagai media pengakuan atas isi buku ini. Yang keenam ada sepertinya ada kesalahan. Yang keenam ada kata sambutan, yaitu sambutan diberikan oleh tokoh pejabat atau mereka yang memiliki kapasitas keilmuan sudah. Pada halaman ke-7 harusnya halaman kata pengantar, ini harus setuju, maaf di PPT salah. Biasanya ditulis oleh ahli bidang ilmu yang dibahas, memberikan komentar maupun ulasan tentang materi yang disampaikan pada buku ini. Terus ke-8 ada halaman prakata, biasanya dibuat oleh pihak penerbit untuk memberikan ulasan mengapa buku ini dibuat dan serta hal-hal yang lain yang mendukung. Selain itu, prakata juga bisa digunakan oleh penulis untuk memberikan tanggapan atas kritik atau pembaca dan cetakan atau edisi sebelumnya. Kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan seharusnya ini adalah halaman pendahuluan. Maaf, ini ada kekeliruan. Pendahuluan berbeda dengan prakata. Pendahuluan dibuat oleh penulis berisi pengenalan masalah secara umum sebelum masuk ke pembahasan permasalahan. Kemudian ada isi utama buku. Batang tubuh atau isi utama buku disesuaikan dengan logika atau struktur keilmuan yang akan dibuat oleh buku referensinya, yang memuat bagian atau part atau bab atau subbab atau chapter. Kemudian ada subbab, ada sub-subbab, ada sub-subbab, dan ada referensi atau daftar pustaka. Yang terakhir ada post liminaris, bagian 3. Yang pertama ada lampiran, bisa berisi materi pelengkap atau penjelas, atau mungkin merupakan materi pendukung yang ditambahkan di luar bahasan utama. Kemudian ada epilog, berisi kesimpulan maupun harapan-harapan yang diinginkan penulis setelah pembaca selesai membaca buku ini. Kemudian ada daftar istilah atau glosarium. Ini ada halaman indeks disarankan, dan yang terakhir adalah biografi penulis. Spesifikasi buku referensi secara umumnya mengacu pada ketentuan pada peraturan tentang jabatan akademik, dosen, dan hibah buku dikti. Pertama, buku diketik dan dengan komputer dengan ukuran huruf 12, yaitu secara Times New Roman atau Cambridge dengan ukuran 11 font. 2. Buku memiliki ISBN dan diedarkan atau disebarluaskan. Terus tebal paling sedikit adalah 40 halaman cetak menurut standar UNESCO, tidak termasuk bagian preliminaris dan postliminaris, jadi itu sendiri. Keempat, ukuran minimal 15,5 cm x 23 cm standar UNESCO, diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi atau perguruan tinggi, tidak menyimpang dari peraturan dan kode etik penulisan ilmiah yang berlaku. 7. Satu buku untuk satu bidang ilmu, buku referensi, dan 8. Satu buku dalam satu bidang ilmu atau monograf. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.